Dia membuka tutup botolnya, menuangkan whisky kental ke dada anak laki-laki itu. Kemudian memakai sarung tangan, sanitasi sarung tangan, potong tabung plastik dengan pisau. Masukkan ke dalam botol, rekatkan tabung. Perangkat katup satu arah sederhana sudah siap. Dia menemukan lokasi paru-paru bocah itu. Dipotong dengan pisau, kemudian masukkan tabung plastik ke dalam tubuh. Karena udara dikeluarkan dari paru-paru, anak laki-laki itu bernapas lagi dengan cepat. Orang tua anak laki-laki itu menangis kegirangan. Orang-orang di sekitar juga bertepuk tangan untuk Sean. Sean masuk ke ambulans bersama bocah itu. Dia memiliki wawancara di rumah sakit hari ini. Dia mengawasi elektrokardiogram di jalan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa detak jantung bocah itu telah berubah. Tapi kata suster itu bukan masalah besar. Tidak usah repot. Ketika anak kecil itu dibawa ke rumah sakit, dia mengatakan kepada dokter untuk melakukan ekokardiogram. Tapi dokter wanita itu melihat kondisi pasien, menandakan bahwa jantung pasien baik-baik saja. Jadi biarkan Sean pergi dengan cepat. Hanya karena Sean tidak memiliki izin praktik kedokteran. Kemudian satpam menghentikannya, dan ditendang keluar. Saat ini, Sean masih bergumam pada dirinya sendiri. USG, di ruang operasi di sisi lain. Kepala ahli bedah melihat alat yang begitu cerdik dan sederhana. Langsung tidak berhenti memujinya. Dia mulai bertanya-tanya siapa yang membuat benda ini. Dokter wanita bertanya apakah dia membutuhkan USG untuk anak laki-laki itu. Kata kepala ahli bedah, saat sekarang, tidak perlu. Setengah jalan melalui operasi, dia memperhatikan sedikit fluktuasi pada detak jantung anak laki-laki itu. Jadi bertanya kepada dokter wanita mengapa dia berpikir untuk melakukan USG sekarang. Dokter wanita memberitahunya tentang katup satu arah dan Sean. Namun saat ini, tekanan darah anak laki-laki turun secara tiba-tiba. Saat itulah ahli bedah yang bertanggung jawab memutuskan untuk mengikuti saran Sean. Lakukan ekokardiogram pada anak laki-laki itu terlebih dahulu, untuk mencari tahu mengapa. Dia dengan cepat menemukan Sean. Namun permintaan tak terduga, membuat Sean mengurung diri sejenak. Tidak ada cara untuk mengungkapkan. Untungnya, dokter wanita itu dengan sabar membimbingnya. Sean baru saja mengatakan alasannya. Ternyata dia melihat perubahan amplitudo EKG. Berpikir kalau anak laki-laki adalah efusi perikardial, menyebabkan organ lain tidak berfungsi dengan baik. Saat ini, kepala ahli bedah menerima telepon. Hasil USG menunjukkan semuanya normal. Dia pikir Sean membuang-buang waktunya. Jadi pergi terburu-buru, tapi Sean yakin pasti ada yang tidak beres. Dokter wanita itu sepertinya memiliki keterampilan yang cukup bagus. Dan membawa Sean ke ruang operasi, melihat ekokardiogram anak laki-laki itu. Sean sampai pada kesimpulan dalam sekejap. Ulangi. Ulangi, di sini. Ini tidak normal. Kelainan atrium kanan. Sean hanya melirik kardiogram. Penyebab bocah laki-laki itu segera ditemukan. Namun, dokter yang merawat tidak setuju dengan pendapat Sean. Pada saat ini, dokter wanita berpikir Sean mungkin benar. Karena anak kecil itu terkena gelas. Memotong vena jugularis. Jika seseorang memiliki pecahan kaca yang mengalir ke jantung bersama darah. Efusi perikardial. Meskipun menurut dokter yang merawat itu tidak mungkin. Tapi dia tetap menjalani operasi. Seiring berjalannya waktu, dia benar-benar dari jantung anak laki-laki itu. Menemukan pecahan kaca. Pada saat ini, semua orang menatap Sean dengan kagum. Melihat anak kecil diselamatkan, Sean juga menghela nafas lega. Pada waktu bersamaan, Dewan Rumah Sakit sedang berdiskusi panas. Kebanyakan orang tidak setuju dengan pengakuan Sean. Hanya karena dia autis. Pada saat ini, asisten masuk dan memberitahu semua orang. Video Sean menyelamatkan bocah laki-laki menjadi viral. Dan mendapat banyak pujian. Saat ini, dekan menggunakan jabatannya sebagai jaminan. Memutuskan untuk memberi Sean masa percobaan 6 bulan. Jika Sean gagal dalam tes nanti, dia sendiri akan mengundurkan diri. Pada akhirnya, semua orang memutuskan untuk membiarkan Sean mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu. Menghadapi begitu banyak bos, dia yang autis tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Menahan diri untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saat itulah wanita itu bertanya mengapa dia ingin menjadi seorang ahli bedah. Sean berpikir lama, lalu perlahan membuka mulutnya. Ternyata Sean memiliki masa kecil yang malang. Karena autisme, ayah tidak mengerti mengapa dia berbeda dari anak-anak biasa. Di bawah amarah, dia membunuh kelinci kesayangan Sean. Sean kemudian menemukan dokter tersebut, meminta dokter untuk menyelamatkan kelinci itu. Tapi dokter tidak berdaya. Tidak, saya tidak ingin dia pergi ke surga. Saya ingin dia tinggal di sini. Ini tidak akan terjadi lagi. Tentu saja tidak, dia sudah mati. Saya tahu, maksudku kita tidak akan bertemu dengan hal seperti ini lagi. Karena kita tidak akan pulang. Kita tidak akan pernah pulang. Kita saling memiliki itu sudah cukup. Kemudian dia meninggalkan rumah bersama saudara laki-lakinya. Keduanya tinggal di mobil yang ditinggalkan. Namun hari ini, dia dan saudaranya mengikuti sekelompok teman. Bermain petak umpet di gudang yang ditinggalkan. Sean mengikuti saudaranya ke kereta yang ditinggalkan. Akibatnya, adiknya secara tidak sengaja tergelincir, tidak sengaja jatuh dari mobil. Kehilangan nyawanya di tempat. Pengalaman masa kecil membuat Sean mengerti. Hidup begitu rapuh, tidak boleh hilang dengan mudah. Hujan terasa seperti es krim hari itu. Kelinci dia pergi ke surga di depan matanya. Adik saya, pergi ke surga di depan mataku. Saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Sangat sedih. Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Saya harap bisa membantu orang lain. Membuat semuanya terjadi. Sean mengesankan semua pemegang saham yang hadir dengan pengalaman pribadinya. Menafsirkan dengan sempurna niat awal dia untuk menjadi seorang dokter. Pada saat ini wanita itu berdiri dan berjalan ke depan. Memberitahu Sean, Dr. Murphy, izinkan saya menjadi orang pertama yang menyambut Anda. Datanglah ke rumah sakit San Jose Bonaventure. Sejauh ini, karir Sean sebagai dokter yang baik telah resmi dimulai. Kami merasa terhormat atas kehadiran Anda.